Halo, assalamualaikum guys. Perkenalkan nama saya Wirda Tasya, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Haji Abdul Halim Al Islahiyah Binjai, jurusan Perbankan Syariah Eksklusif 7C. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk memahami apa sih penetapan tujuan audit itu. Tapi saya nggak sendirian dong. Ada teman-teman saya yang membantu menjelaskan apa sih itu penetapan tujuan audit. Ini dia. Halo guys, perkenalkan nama saya Putri Ramadhani. Hai, nama saya Siti Widyasari. Halo, perkenalkan nama saya Sultan Syafitri. Halo guys, nama saya Yustika Novianti. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan audit. Tahu nggak sih tujuan audit itu apa? Tujuan audit itu dia berkaitan dengan alasan dilaksanakannya suatu audit loh. Dan tujuan audit kinerja harus benar-benar dipertimbangkan dan dinyatakan secara jelas. Tujuan tersebut harus didefinisikan sedemikian rupa sehingga dapat mempermudah tim audit dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal yang harus diaudit dan disimpulkannya. Tahu nggak proses penetapan tujuan audit kinerja berbeda dengan audit keuangan? Tujuan audit keuangan yaitu menguji asersi manajemen dengan periode penyajian laporan keuangan, biasanya 1 tahun. Dengan demikian, dalam perencanaan audit keuangan, auditor tidak perlu menentukan tujuan audit. Penetapan tujuan audit di awal menetapkan tujuan audit sementara atau biasa disebut dengan TAO. Bisa dibilang dengan tentative audit objective. TAO ini ditentukan berdasarkan informasi umum yang diperoleh pada saat pemahaman entitas apabila auditor telah mengidentifikasikan aspek manajemen atau bidang pada audit yang mempunyai kelemahan dan perlu dilakukan pengujian lebih lanjut. Maka TAO akan disempurnakan menjadi tujuan audit tetap yang biasanya disebut dengan Firm Audit Objective dengan singkatan FAO. Dengan adanya FAO, maka pengumpulan bukti dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan terarah. TAO dapat berupa evaluasi atas kinerja manajemen dengan aspek 3E, yaitu disebut dengan efektivitas, efisien, dan ekonomis, yang biasanya masih bersifat umum atau luas. TAO dapat berupa evaluasi atas kinerja manajemen dengan aspek 3E. Aspek 3E yaitu berupa efektivitas, efisien, dan ekonomis, yang biasanya masih bersifat umum atau luas. Saat menentukan FAO, auditor dapat memilih salah satu dari aspek 3E tersebut untuk melakukan pengujian terinci. Oke lah, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung kepada teman saya. Selanjutnya, ada beberapa kelebihan dari audit yang berfokus pada aspek ekonomi dan efisiensi, yaitu yang pertama ada membantu lembaga publik dalam meningkatkan efisiensi dan menghemat belanja. Dan yang kedua adalah mampu menilai hasil dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Kemudian ada kelemahan dari audit yang berfokus pada aspek ekonomi dan efisiensi juga. Yang pertama adalah sering dianggap terlalu kritis dan hanya berfokus pada hal-hal yang negatif. Yang kedua, terlalu berfokus pada proses. Yang ketiga, kurang mendorong inisiatif dan inovasi. Di sisi lain, kelebihan dari audit yang berfokus pada aspek efektivitas dan mutu pelayanan publik yaitu antara lain yang pertama adalah menghasilkan rekomendasi. Di sisi lain, kelebihan dari audit yang berfokus pada efektivitas dan mutu pelayanan publik yaitu yang pertama menghasilkan rekomendasi yang dapat memperbaiki pelayanan publik.
Dan yang kedua, mendorong inovasi dan membantu lembaga publik dalam mencapai hasil kinerja yang lebih baik. Sementara itu, kelemahan dari audit yang berfokus pada aspek efektivitas dan mutu pelayanan publik antara lain yang pertama, tidak dapat menilai akuntabilitas dan efisien pengeluaran publik. Yang kedua, kurang berkontribusi dalam meningkatkan proses bisnis. Yang ketiga, tidak dapat menilai dampak finansial dari kegiatan atau program. Nah, itu tadi adalah beberapa kelebihan dan kekurangan tujuan audit, efisiensi, dan efektivitas. Kemudian akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tujuan audit umum. Kalian tahu nggak sih tujuan audit umum itu apa? Audit umum itu adalah usaha peninjauan kembali dan evaluasi yang dilakukan oleh auditor independen. Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan standar profesional akuntan publik beserta kode etiknya. Secara umum, tujuan audit sebagai kerangka kerja yang akan membantu auditor dalam mengumpulkan bahan bukti audit yang cukup kompeten dan tepat sesuai dengan jenis transaksi yang diaudit. Tujuan audit berhubungan erat dengan apa sebuah pekerjaan audit dilaksanakan. Tujuan audit berhubungan erat dengan apa sebuah pekerjaan audit dilaksanakan. Tujuan audit harus dapat mengungkapkan hal apakah yang ingin dicapai dari audit. Redaksi kalimat di dalam tujuan audit harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak bermultitafsir, mudah untuk dipahami oleh auditor, dan tidak menimbulkan makna ganda. Tujuan audit kinerja dapat dibagi menjadi tujuan audit umum atau general audit dan tujuan audit khusus atau special audit. Tujuan audit umum atau general audit pada hakikatnya adalah tujuan dilaksanakan audit atas organisasi atau program dan atau fungsi pelayanan publik yang hendak diaudit yang merupakan gabungan dari berbagai macam tujuan khusus. Kemudian ada beberapa pendapat lain tentang tujuan audit. Yang pertama, ada memastikan kelengkapan. Audit diperlukan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi telah dicatat atau dimasukkan ke dalam jurnal dengan segala kelengkapannya. Yang kedua, ada memastikan ketepatan. Audit bertujuan memastikan semua berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Ini termasuk transaksi didokumentasikan dengan baik, perhitungan yang benar, jumlah yang tepat, dan mengklasifikasikan berdasarkan jenis transaksinya. Yang ketiga itu ada memastikan eksistensi. Tujuan audit adalah memastikan eksistensi atau keberadaan semua harta dan kewajiban yang dimiliki perusahaan sesuai tanggal tertentu. Dengan kata lain, semua transaksi yang dicatat sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan disambung dengan teman saya. Selanjutnya yang keempat yaitu membuat penilaian. Berguna untuk melaporkan bahwa semua aturan dan prinsip yang berlaku umum telah dipublikasikan dengan benar. Yang kelima yaitu membuat klasifikasi, bertujuan untuk memastikan kegiatan baik transaksi ataupun operasional yang diklasifikasikan sesuai aturan yang berlaku. Yang keenam yaitu membuat cut off. Cut off yaitu untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dapat dekat dengan tanggal neraca dicatat dengan periode yang sesuai. Kemudian masuk ke bagian tujuan audit khusus. Audit khusus adalah pemeriksaan laporan keuangan dengan ruang lingkup yang terbatas. Misalnya, suatu perusahaan hendak melakukan audit terhadap divisi keuangan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Berbeda dari audit umum, audit khusus ini merupakan prosedur audit yang dilakukan terbatas dan diminta oleh perusahaan untuk lingkup yang lebih ketat. Misalnya, sebuah perusahaan menginginkan audit pada divisi keuangan untuk laporan pengeluaran kas perusahaan pada beberapa periode terakhir. Nah guys, gimana penjelasan dari teman-teman saya? Pasti lebih paham lah ya. Jadi saya mau sedikit menambahkan nih.
Tujuan audit secara menyeluruh itu memberikan pendapat atas laporan keuangan yang dicapai melalui pengumpulan dan mengevaluasi bukti audit. Sebenarnya, penetapan tujuan audit ini sangat memberikan manfaat loh. Salah satunya membantu memfokuskan penyampaian bukti audit, mencapai hasil audit yang diinginkan, dan menghasilkan mutu audit yang konsisten. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai penetapan tujuan audit dari saya dan teman-teman saya. Semoga dapat menambah wawasan kita ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.